Oke. Ini kayaknya koneksi saya yang bermasalah. Mohon maaf ya, teman-teman. Mudah-mudahan lancar-lancar sampai akhir perkuliahan. Baik, teman-teman kelas 6-10, semua mudah-mudahan kalian sehat semua, seluruh keluarga juga, ya, baik yang dekat maupun yang jauh. Semoga kita semua bisa survive dari pandemi ini ya. Apalagi kalian tinggal dikit lagi ya, tinggal 2 kali pertemuan, habis itu ujian ya, habis ujian udah tinggal nunggu saat-saat menjadi sedikit lagi jadi alumni ini ya, sudah nggak jadi mahasiswa lagi. Baik, sekarang kita akan bahas instansi vertikal Dijen Pajak yang terbaru diatur di PMK 184 tahun 2020 ya. Ini yang SMO kemarin ya teman-teman, awal tahun. Nah, instansi vertikal DJP ini profilnya, jadi ada total 34 kanwil, kemudian yang tersebar di seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua. Kemudian ada 4 KPP LPO atau KPP WP besar. Nah, ini tidak hanya WP-nya yang besar ya, pegawainya juga ya teman-teman. Besar dalam arti mereka terpilih gitu ya. Jadi biasanya karir plan ya kalau boleh kita bilang ya. Itu dari misalnya dari KPP Pratama, kemudian naik ke Madya ini, kemudian naik ke dan WPLTO. Nah, kemudian misalnya ke kantor pusat. Nah, itu jadi ini adalah kantor-kantor operasional DJP ya. Jadi ada 4 KPP LTO, 9 KPP khusus, kemudian total 38 KPP Madya. Jadi di satu kanwil itu biasanya ada minimal 1 KPP Madya ya teman-teman. Kemudian ada 301 KPP Pratama dan 204 KP2KP. Nah, jadi total ada sekitar 500 berapa nih? 570 ya, 580-an ya. 580-an kantor yang ada di seluruh Indonesia. Exclude kantor pusat ya, kecuali kantor pusat. Dan tidak termasuk juga UPT ya. Jadi luar biasa banyak sekali di JP ini unitnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kanwil dulu. Kanwil DJP itu terdiri dari 2 macam, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kanwil besar dan khusus di kelompok 1, kemudian di yang satunya lagi selain LTO dan khusus. Gitu. Jadi untuk kanwil WP besar dan khusus ini dia sendiri baik struktur organisasinya maupun tugas dan fungsinya. Nah, kanwil selain yang nomor 1 ini itu ya punya tugas dan fungsi sendiri. Nah, kanwil dipimpin oleh kepala kanwil, Kakanwil ya, dia eselon 2A, kemudian bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, Kakanwil ini beserta para direktur yang ada di kantor pusat, kemudian dirjen, sesdijen, sama tenaga pengkaji. Nah, masih ingat kan tenaga pengkaji ya? Kemarin kita sudah pelajari di organisasi kantor pusat. Nah, mereka-mereka ini kita sebut sebagai, bukan kita sebut, di DJP itu dikenal dengan istilah BOD, Board of Director ya. Nah, jadi seluruh eselon 2 itu adalah pengambil keputusan tertinggi di DJP. Itu terdiri dari selain dirjen kan eselon 1 ya. Kemudian ada eselon 1B-nya itu adalah tenaga pengkaji. Ada 4 orang. Nah, kemudian eselon 2-nya itu adalah para direktur yang ada di kantor pusat dan para kakanwil yang ada di daerah-daerah. Nah, mereka inilah yang nanti secara musyawarah biasanya memutuskan keputusan-keputusan strategis, misalnya seperti strategi penerimaan gitu ya. Misalnya intinya keputusan-keputusan tingkat tinggi lah gitu ya teman-teman. Nah, untuk tugasnya mereka seperti Kakanwil di dijen-dijen yang lain juga, mereka lebih ke koordinator ya teman-teman. Jadi memberikan bimbingan, kemudian melakukan koordinasi
terus analisis penjabaran, evaluasi, jadi mereka mengawasi kinerja KPP-KPP yang berada di lingkungan kerjanya masing-masing ya, yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, fungsinya, oh nggak ada fungsinya. Fungsinya nanti kita lihat di pengelompokan ini ya. Nah, kelompok pertama Kanwil DJP besar dan khususnya. Nah, kenapa namanya Jakarta khusus? Karena adanya cuma di Jakarta, teman-teman. Nah, jadi ini untuk Kanwil khusus WP besar dan Jakarta khusus ini, dia sebenarnya mirip sih ya sama tusinya, tugas dan fungsi Kanwil yang selain LTO sama khusus ya. Cuman bedanya WP-WP di LTO dan Jakarta khusus ini tuh WP-nya tuh di assign gitu, ditunjuk, ditentukan oleh kantor pusat. Jadi dia tidak melakukan, bukan kayak KPP Pratama. Kalau KPP Pratama kan mereka nyari WP baru gitu ya. Ada ekstensifikasi, ada penggalian potensi gitu ya teman-teman. Meskipun di LTO dan khusus ini juga ada penggalian potensi juga, cuman tidak seperti Kanwil biasa gitu ya. Karena mereka kan sudah WP-WP yang top ya. Jadi top dalam arti pastinya nggak ada yang pakai pencatatan gitu ya, semua pakai pembukuannya pun sudah audit gitu ya. Terus biasanya perusahaannya juga perusahaan-perusahaan mungkin internasional yang punya cabang di seluruh dunia gitu. Kalau OP-nya pun OP-OP yang benar-benar high wealth individual gitu ya, jadi orang-orang terkaya ya, memang kaya beneran gitu, crazy rich Indonesian gitu ya, bukan hanya terlihat kaya ya teman-teman, tapi kaya beneran nih kalau yang di WP, OP yang ada di Kanwil ATO dan khusus ini. Nah, untuk Kanwil Jakarta khusus dia ada tambahan ya, selain yang tadi itu fungsinya dia memberikan ini tadi terkait migas, karena di KPP di Kanwil khusus ini ada satu KPP namanya KPP migas, jadi dia khusus untuk migas. Nah, kalau yang di LTO dan khusus yang lain itu mereka nggak ada fungsi PBB di sini ya, mohon maaf saya ulang lagi. PBB nggak ada nih teman-teman, nggak kayak di KPP ya. Kalau KPP Kanwil biasa di KPP itu kan ada PBB ya teman-teman ya. Tapi kalau yang di Kanwil LTO dan khusus ini nggak ada, kecuali yang KPP migas tadi. Nah makanya di Kanwil khusus itu ada tambahan fungsi untuk memberikan bimbingan pendataan pemetaan WP dan objek, penilaian PBB migas dan tubuh bumi serta PBB sektor lainnya. Nah, ini dia struktur organisasinya. Jadi Kanwil khusus dan LTO itu ada bagian umum tentunya, kemudian ada 4 bidang. Bidang data dan pengawasan potensi perpajakan, bidang pemeriksaan penagihan intelijen dan pendidikan, bidang P2 Humas, dan bidang keberatan banding. Nah, ini ya teman-teman, kita akan bahas satu-satunya. Nah, ini dia. Jadi kalau bagian umum seperti biasa mereka memberikan layanan administrasi ya teman-teman. Baik itu kepegawaian, keuangan. Jadi yang daftar gaji itu di sini. Terus advokasi ini bantuan hukum, pelaporan kepatuhan internal ini ya mengawasi disiplin pegawai, kinerjanya. Sama TURT, tata usaha dan rumah tangga ini ya yang beliin kertas gitu ya, beliin ATK, nyediain konsumsi kalau misalnya ada rapat. Nah, itu TURT. Kemudian data dan pengawasan potensi perpajakan, ini yang AR nih ya. Jadi pengawasan, penggalian potensi perpajakan, analisis rekomendasi penetapan tempat terdaftar WP dari dan dari KPP Madi atau KPP di lingkungan Kanwil WP besar dan khusus. Karena kan WP-WP-nya di-assign gitu ya teman-teman ya. Nah, apalagi WP LTO itu kan jadi top berapa ya? Saya nggak tahu angka persisnya ya teman-teman, tapi kayaknya kalau LTO itu masih ratusan angkanya. Jadi WP-nya itu sedikit, cuma ratusan. Kalian bisa bandingkan dengan kalau ya ada yang pernah PKL di KPP itu kan ribuan ya, ada yang malah belasan ribu gitu WP-nya. Nah, kalau di LTO dan khusus ini nggak nyampe ribuan kayaknya. Cuman ratusan setahu saya. Tapi ratusan itu gede-gede gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang amat sangat besar top
WP-WP top lah di Indonesia. Jadi dari seluruh WP, dari jutaan WP kita itu, nah top berapa itu terdaftar di LTO. Nanti top berapa lagi terdaftar di khusus. Gitu. Nah, mereka ini bisa keluar masuk teman-teman dinamis, maksudnya gitu. Misalnya tadinya masuk LTO, bisa jadi mungkin tahun depan nanti dia masuk Madya gitu. Karena kayak mungkin ada penurunan potensi atau mungkin perusahaannya bangkrut atau gimana gitu ya. Nah, itu bisa aja jadi WP yang tadinya terdaftar di LTO terus jadi kayak turun level gitu ya. Karena mungkin potensinya tidak besar lagi atau mungkin ada kendala di perusahaannya atau seperti apa. Nah, atau bisa jadi juga ada WP-WP baru yang mungkin lagi melejit gitu ya, terus akhirnya masuk ke LTO gitu. LTO dan khusus ini. Nah, makanya ada ini teman-teman ya. Jadi Kanwil itu salah satunya adalah memberikan analisis dan rekomendasi untuk tempat terdaftar WP gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk Kanwil khusus untuk Kanwil khusus ada tambahan fungsinya bidang data dan pengawasan potensi perpajakan, yaitu tadi ya terkait PBB, migas sama yang sektor lainnya. Itu ya teman-teman. Karena dia ada KPP migas di situ. Nah, kemudian bagian pemeriksaan, kalau ini mas standar ya teman-teman ya. Jadi ya pemeriksaan ya kalau misalnya pastinya meskipun udah WP besar, WP patuh, WP besar gitu ya, tetap aja kan harus diperiksa gitu untuk menjaga kepatuhan mereka. Penagihan kalau misalnya ada yang harus ditagih gitu, bandel gitu ya, kemudian intelijen dan pendidikan. Nah, P2Humas ini dia memberikan bimbingan dan pemantauan untuk dia menjaga menjalin kerjasama lah dengan WP-WP besar gitu ya teman-teman. Misalnya kayak asosiasi apa gitu misalnya ya. Nah, jadi Kanwil P2Humas di sini bukan ke masyarakat umum ya teman-teman, tapi ke WP yang terdaftar di Kanwil ini, Kanwil baik LTO maupun WP besar, LTO maupun khusus. Nah, kemudian ada bidang keberatan bagi ini ya yang menindaklanjuti permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan sanksi, kemudian SKP, ya, SPT terutang, surat tagihan pajak, pemeriksaan, keberatan, dan seterusnya sampai proses gugatan. Nah, khusus ini Kanwil khusus, dia ada tambahan tugas untuk memberikan bimbingan dan penyelesaian pengurangan PBB. Nah, jadi ada tambahannya untuk yang KPP migas. Sekarang kita masuk ke Kanwil yang selain yang dua tadi ya. Nah, fungsinya seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya sama aja, hampir sama dengan yang tadi. Nah, bedanya itu di sini teman-teman. Kalau tadi ini sama ya, ini sama. Nah, ini yang beda nih. Kalau yang ini lainnya sama ya. Pemeriksaan penagihan penyidikan, P2Humas, keberatan banding pengurangan. Nah, di sini. Jadi ada bidang pendaftaran, identifikasi, dan penilaian. Nah, kalau di KPP Kanwil yang ada yang selain LTO dan khusus, itu WP-nya ya semua masyarakat yang ada di wilayah kerja si Kanwil tersebut gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka juga memberikan bimbingan gitu untuk masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya, sehingga mereka berubah status dari subjek pajak menjadi wajib pajak gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk Kanwil yang selain LTO dan khusus. Kalau LTO dan khusus kan tadi ditempatkan gitu ya, jadi nggak cuman pegawainya aja nih yang penempatan ya, WP juga penempatan. Nah, kalau di selain yang besar dan khusus ini, dia tidak ditempatkan ya, siapa yang ada di situ itulah customer dari si Kanwil ini ya. Tapi Kanwil ini
lagi-lagi dia biasanya lebih ke koordinasi aja, fungsi koordinasi dan membantu kerja dari KPP-KPP yang ada di wilayah kerjanya. Kalau nggak ada di lingkungan KPP, baru dia yang ambil tugasnya. Kalau ini sama ya, bagian umumnya sama. Ini data dan pengawasan potensi perpajakan. Ini AR nanti diawasi oleh ini, bidang ini. Nah, ini yang tadi ya, bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Jadi, gimana caranya supaya KPP-KPP itu bisa menggali potensi yang ada dan menambah WP-WP baru ya. Kemudian bidang pemeriksaan penagihan intel dan penyidikan ini sama. Bidang P2 Humas. Nah, P2 Humas ini, jadi WP itu tidak ada yang terdaftar di Kanwil ya teman-teman. Jadi semua wajib pajak itu terdaftarnya di KPP, di Kantor Pelayanan Pajak. Tidak ada yang terdaftar di Kanwil. Nah, makanya biasanya Kanwil ini dia tidak memberikan penyuluhan langsung kepada wajib pajak, langsung dalam arti manggil satu-satu WP-nya gitu, enggak. Nah, biasanya mereka akan melakukan kerjasama dengan misalnya nih dengan Pemda ya, dengan gubernur. Jadi Kak Kanwil nanti dia main ke gubernur, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, kami mau melakukan mungkin kayak pembinaan untuk bendahara misalnya ya, bendahara satker. Nah nanti Pemda gubernurnya nanti manggil tuh, tolong kepala dinas apa gitu misalnya ya, suruh kumpulin bendahara yang ada di provinsi itu misalnya gitu, untuk dapat sosialisasi nih dari KPP, dari Kanwil, dari Kanwil gitu. Atau mereka misalnya dengan asosiasi gitu ya. Atau teman-teman pernah dengar Tax Goes to School ya, Tax Goes to Campus. Terus yang mengelola tax center yang ada di universitas-universitas itu juga setahu saya Kanwil. Jadi kan udah ada belum sih tax centernya? Aduh, Stan itu anak kandungnya Kementerian Keuangan nggak punya tax center ya. Nah, tax center itu setahu saya dia dibina oleh Kanwil ini. Nah, sama tadi ya, penyuluhan kepada pelajar, kepada mahasiswa itu Kanwil biasanya. Meskipun KPP juga kadang mereka mengadakan juga sih, cuman kan kalau KPP itu mereka lebih prioritasnya itu ya WP-nya gitu, ya nggak? Bukan yang kalau kayak pelajar, mahasiswa gitu kan mereka future taxpayer ya teman-teman ya. Jadi masih lama nih masuk uang ke negaranya. Mereka masih jauh dari target penerimaan gitu ya. Makanya KPP itu males gitu teman-teman ya untuk menyuluh ke pelajar, mahasiswa, misalnya kepada siapa lagi ya. Pokoknya yang nggak ada sangkut pautnya dengan penerimaan pajak, nah itu biasanya mereka males. Nah disitulah Kanwil ini masuk nanti. Gitu ya. Kemudian keberatan banding pengurangan ini sama aja. Nah sekarang kita masuk ke KPP ya teman-teman. Kalau mau nanya langsung aja boleh ya teman-teman ya. Misalnya ada yang mau ditanyakan daripada nanti ditunggu di akhir lupa gitu ya. Saya enggak. Oh iya. Ya, Miss, kalau misalnya WP itu bisa daftar di Kanwil juga ya Bu ya tadi Bu? Atau enggak Bu? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Iya. Di Pratama semua ya Bu ya? Iya betul sekali. Jadi di Kanwil itu tidak ada pelayanan wajib pajak teman-teman. Jadi pelayanan itu semuanya di KPP. Cuman hanya saja kadang misalnya nih kayak lagi SPT tahunan ya, bulan-bulan Maret, bulan April, kadang Kanwil juga ikut bantuin gitu. Jadi meskipun mereka tidak ada WP terdaftar di sana, Kanwil kadang suka buka juga tuh ini kayak semacam tenda atau penerimaan. Cuma nanti yang terima tetap KPP. Jadi ada KPP yang datang ke Kanwilnya gitu. Jadi seksi pelayanan misalnya seksi pelayanan mungkin ada KPP yang paling dekat sama Kanwil situ ya. Nah biasanya di situ tuh mereka datang karena Kanwil itu dia nggak punya akses untuk ini penerimaan SPT tahunan gitu teman-teman, harus pakai ininya KPP gitu karena Kanwil memang dia tidak ada fungsi pelayanannya gitu ya. Jadi pelayanan langsung ke wajib pajak ya maksudnya itu yang Kanwil itu nggak ada. Jadi Kanwil itu cuma dia mengkoordinasi, mengawasi, memberikan bimbingan gimana caranya melayani, nah itu Kanwil, tapi dia tidak melayani langsung. Nah cuman biasanya Kanwil itu akan melakukan monitoring, MONEF. Jadi monitoring dan evaluasi. Misalnya ketika SPT-an, nanti
dari Kanwil, mereka akan jalan tuh ke KPP-KPP yang ada di wilayah kerjanya untuk memantau gimana proses penerimaan SPT, misalnya di KPP-KPP. Apakah ada masalah? Kalau ada masalah nanti mereka bantuin ya gitu ya. Nah, cuman KPP biasanya udah keder duluan, waduh Kanwil datang gitu ya, udah takut duluan. Padahal sebenarnya maksudnya itu adalah ya kalau misalnya ada kendala, ya Kanwil bisa bantu apa gitu. Nah, sebenarnya kan gitu. Selain monitoring, selain mengawasi, juga sebenarnya Kanwil itu tugasnya juga memberikan bimbingan ya, bimbingan, bantuan, jangan cuma tahu melihat dari kejauhan aja gitu ya. KPP lagi sibuk gitu ya, ngeliatin mereka pada lembur-lembur, kita Kanwil santai-santai gitu, nggak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya Kanwil itu kalau mau dioptimalkan sebenarnya tuh fungsinya itu banyak sekali. Nah, cuman memang ya itu tadi, karena Kanwil dan kantor pusat itu dia tidak berurusan langsung dengan wajib pajak. Meskipun bukan tidak pernah ya, tapi di dalam tusinya itu enggak gitu. Oke, ada lagi silakan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke KPP ya teman-teman. KPP ini dia bertanggung jawab kepada Kakanwil. Jadi bertingkat gitu ya. Nah, Kakanwil langsung ke Dirjen, tapi kalau kepala KPP itu ke Kakanwil. Kemudian dia dipimpin oleh kepala kantor ya. Jadi kepala KPP merupakan jabatan administrator golongan 3A. Jenis A-nya ada 4, KPP WP besar, khusus, kemudian Madya, dan Pratama. Nah, kita lihat satu-satu. Pertama adalah KPP LTO dan KPP khusus. KPP Jakarta khusus sebenarnya. Nah, tugasnya adalah memberikan pelayanan edukasi, pengawasan, penegakan hukum WP di bidang PPH, PPN, PPNBM, pajak tidak langsung lainnya. Nah, teman-teman lihat di sini tidak ada PBB ya, teman-teman ya. Jadi untuk khusus KPP LTO dan KPP khusus itu nggak ada fungsi pelayanan edukasi pengawasan PBB gitu teman-teman. Kecuali KPP migas. Jadi ya KPP yang terdaftar di LTO dan khusus itu semua tidak ada fungsi PBB-nya kecuali KPP migas. Itu pun khusus yang PBB minyak dan bumi areal lepas pantai offshore dan tubuh bumi serta PBB sektor lainnya gitu. Nah, jadi khusus banget nih. Fungsinya, nah ini nanti dilihat aja ya teman-teman, intinya ya pelayanan, terus pencapaian target, ada AR, ada kalau pelaksana itu administratifnya, kemudian kalau pelayanan itu ya pendaftaran dan penghapusan NPWP, kemudian ada pengawasan ini ya produk hukum, kemudian pemutahiran basis data dan seterusnya. Nah, fungsinya ini ada 2 KPP yang agak beda gitu teman-teman. Fungsi khusus KPP migas itu ada tambahan fungsi untuk lagi-lagi ya PBB, minyak lepas pantai. Kemudian kalau Badora itu juga ada penyelenggaraan fungsi pemberian NPWP dan secara jabatan dan PKP secara jabatan. Nah, jadi Badora, Badan dan Orang Asing, tidak semua orang bule itu terdaftar di Badora ya teman-teman. Ada berapa juta orang bule di Indonesia ya, mereka tidak semua terdaftar di Badora. Kebanyakan itu terdaftar di KPP tempat tinggal masing-masing gitu. Nah, jadi tidak semua ya di KPP Badora. Nah, ini struktur organisasinya khusus WP besar dan KPP, LTO dan KPP khusus. Jadi ada seksi penjaminan kualitas data, pelayanan, pemeriksaan penilaian penagihan, waskonnya ada 5. Waskon, sorry. Konnya udah dihapus ya, seksi pengawasan. Seksi pengawasan 1 sampai 5. Nah, ini ya. Kemudian, nah ini dia WP LTO ya. Jadi KPP LTO ada 4. Kalau LTO 1 itu pertambangan, LTO 2 sektor industri perdagangan dan jasa, LTO 3 BUMN sektor industri dan perdagangan,
WP LTO 4 itu BUMN sektor jasa dan WPOP. Nah, ini top ini Crazy Rich Indonesia nih ya, di LTO 4 ini. Mereka adalah para HWI ya, High Wealth Individual. Dulu mereka ini KPP-nya khusus sendiri, teman-teman. Individual. Nah, dulu itu KPP HWI namanya. KPP High Wealth Individual. KPP orang kaya lah ya. Orang bener kaya beneran ya, yang punya BCA, yang punya Sinarmas ya, yang punya apalagi pokoknya orang-orang terkaya di Indonesia ya. Terkaya bukan terlihat kaya ya. Artis saya nggak yakin ada artis yang terdaftar di sini. Artis itu cuma terlihat kaya doang, dia nggak kaya beneran. Tapi kalau yang di HWI ini kaya beneran. Nah, ini KPP LTO ya, teman-teman. Jadi mereka adalah KPP WP-WP yang bisa jadi omsetnya, bisa jadi potensinya gitu-gitu ya, teman-teman ya. Atau besar pajaknya. Nah, itu terdaftar di sini. Nah, sedangkan kalau khusus ada 9 kantor, mulai dari PMA 1 sampai PMA 6, kemudian Badora. Nah, Badora ini setahu saya dulu ada 2, sekarang jadi tinggal 1. Karena dulu memang semua orang asing itu terdaftar di Badora ini. Tapi semenjak tahun berapa saya lupa, itu udah dilokalkan gitu ya. Jadi silakan mendaftar di KPP tempat tinggalnya masing-masing. Kalau di Jakarta Selatan ya di Jakarta Selatan aja, KPP misalnya KPP Kebayoran Baru gitu ya. Kalau di Surabaya ya daftarnya di KPP Surabaya aja, nggak usah ke KPP Badora. Nah, Badan Orang Asing ini orang asing ini juga mungkin hanya yang topnya aja ya, atau saya juga nggak tahu ya orang asing yang masuk ke sini itu yang mana. Kayaknya sih yang di Jakarta ya, teman-teman. Jakarta pun nggak semuanya setahu. Nah, kemudian KPP Migas, ini tadi yang ada tambahan PBB-nya nih ya, PBB Offshore. Nah, kemudian KPP PMB. Nah, jadi perusahaan masuk bursa, TBK itu masuk ke sini ya teman-teman. Kecuali BUMN. BUMN tadi udah masuk ke LTO ya teman-teman ya. Jadi BUMN kita itu semua ke LTO berapa tadi? 3 dan 4. Kemudian sisanya itu kalau yang bukan BUMN masuk ke sini, KPP PMB. PMB ini posisi kantornya juga dekat sama BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Dulu namanya BEJ, sekarang ganti jadi BEI. Nah, di depan Senayan. Kalau KPP itu saya nggak tahu di mana posisinya. PMA 1 sampai 6 ini di Kalibata. Jadi kanwil khusus itu rata-rata di Kalibata kantornya. Oke, sekarang kita ke KPP Madya. Nah, tadi KPP, LTO, dan khusus ya. Nah, KPP Madya ini, kalau LTO dan khusus itu tadi top se-Indonesia, kalau Madya ini top se-regional, se-provinsi gitu teman-teman. Jadi berapa WP terbesar di provinsi tersebut atau di regional tersebut, mereka masuk ke KPP Madya ini. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan, jumlah kanwil kita ada 34, sedangkan Madyanya ada 38 ya. Berarti ada 4 kanwil yang Madyanya itu ada 2. Gitu. Nah, cuman saya nggak tahu nih, setahu saya Jaksel 1. Jadi Jaksel itu Madyanya ada 2. Kanwil DJP Jakarta Selatan itu Madyanya ada 2. Terus kayaknya Surabaya apa mana ya yang ada 2 juga Madyanya. Kemudian provinsi mana lagi ya saya lupa. Nah gitu teman-teman ya. Jadi biasanya satu kanwil itu minimal ada satu KPP Madyanya. Jadi di KPP di kanwil misalnya kanwil Jawa Barat 1, nah Madyanya tuh ada 1. Jawa Barat 2, Madyanya ada 1. Nah, tugasnya ini, nah kalau tugas, kalau kanwil biasa itu udah mulai ada tetap sama ya, karena kan WP-nya di-assign ya teman-teman ya. Jadi PPH, PPN, PPNBM, PTLL, dan iya sampai PTLL doang ini. Nggak ada PBB-nya ini ya teman-teman ya. Karena memang mereka nggak iniin PBB ya. Jadi fungsional penilai itu nggak ada di kanwil khusus, kanwil LTO, dan Madya nggak ada. Nah, fungsinya ini nanti dilihat sendiri ya teman-teman rinciannya. Nah, ini bagian organisasinya.
Madya itu ada seksi penjaminan kualitas data, kemudian ada seksi pelayanan, lalu pemeriksaan penagihan. Waskonnya ada 6 teman-teman di Madya. Nah, ini sama seperti ini ya, KPP LTO khusus. Jadi dia nggak ada seksi ekstensifikasi, nggak ada dia. Karena dia memang tidak ada tugas untuk itu. Untuk mencari WP baru tuh nggak ada. Mencari WP baru, mencari tanah bangunan baru nggak ada. Itu ya untuk khusus Madya ini. Nah, cuman Madya ini kenapa seksi pengawasannya ada 6 itu karena jumlah WP-nya juga lebih banyak, teman-teman. Jadi kalau LTO dan khusus itu kan WP-nya sedikit tapi gede-gede gitu ya. Nah, kalau di Madya ini lebih kecil dari yang di LTO dan khusus. Makanya dia jumlahnya kayaknya lebih banyak, jumlah WP-nya lebih banyak ya. Cuman mungkin transaksinya, omsetnya, apalagi ya, usahanya itu jauh lebih kecil ketimbang yang di LTO dan khusus. Nah, di bawahnya lagi ada KPP Pratama. Nah, ini sisanya ya. Nah, lihat teman-teman bisa lihat di sini udah ada PBB di sini ya. Jadi selain PPH, PPN, PPNBM, PTLL ada PBB. Nah, termasuk penguasaan informasi subjek dan objek pajak. Kalau yang tadi yang khusus Madya dan LTO nggak ada ya teman-teman. Karena mereka udah dikasih kan WP-nya. Nah, kalau yang di sini mereka harus mengenali nih baik subjek pajaknya, populasi di sana berapa, pekerja di sana berapa di wilayah KPP-nya itu ya. Nah, potensinya gimana, baik potensi alam, potensi ekonomi, potensi mungkin ada pariwisata di situ ya, mungkin ada perkebunan yang besar di sana. Nah, itu kan baik subjek maupun objeknya ya. Objek PBB-nya gimana di situ. Nah, itu sebenarnya Pratama ini lebih banyak tugasnya, cuman WP-nya lebih kecil-kecil gitu. Baik secara omset. Cuman jumlahnya tuh jadi ribuan, bahkan ada KPP itu yang WP-nya tuh puluhan ribu gitu teman-teman. Saking banyak WP-nya, tapi WP-nya tuh kebanyakan zong aja gitu ya. Maksudnya jumlahnya tuh banyak, cuman penerimanya tuh kecil-kecil gitu. Kayak yang setoran UMKM yang setor sebulan cuma 5.000, ada yang 2.000 perak gitu ya. Nah, itu yang dibina, dijagain oleh KPP-KPP. Nah, ini ada baru juga nih teman-teman aturan. Saya tahun 2019 pindah dari DJP itu belum ada nih kelompok 1, kelompok 2 nih, ini baru banget ini. Baru tahun 2020 kalau saya nggak salah, PMK 184 tadi kalau nggak salah di depannya. Nah, kalau yang kelompok 1 itu sebenarnya sama dengan kelompok 2, cuman bedanya di jumlah seksi pengawasannya aja. Kalau kelompok 1 itu ada 6 seksi pengawasannya, sedangkan kalau yang kelompok 2 ini cuma 5. Jadi cuman kayak beda kapasitas ya, apa kalau saya bilang beda jumlah WP dan mungkin potensi perpajakannya. Jadi kayak kalau misalnya kotanya agak besar gitu, ekonominya bergerak gitu ya, mungkin banyak mall gitu ya, banyak intinya kondisi ekonominya tuh bagus gitu. Nah, biasanya KPP yang kelompok 1. Tapi kalau yang mungkin kotanya lebih kecil, terus ekonominya mungkin nggak terlalu ini gitu ya, mall mungkin cuma 1, itu pun cuma Matahari mungkin gitu ya, atau apa Ramayana mungkin gitu, belum ada mall yang gede banget. Nah, mereka masuk kelompok 2 ini. Waskon seksi pengawasannya ada cuman ada 5. Kalau yang lainnya sih sama. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ini yang paling kecil nih ya, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Dulu namanya KP4, tapi sejak tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Ganti nama jadi KP2KP. KP4 itu kantor penyuluhan dan penggalian potensi perpajakan kalau saya nggak salah. Nah, sekarang diganti jadi pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Nah, KP2KP dipimpin oleh kepala, dia jabatan eselon 4. Jadi ini setara kepala seksi ya, teman-teman. Jadi meskipun dia judulnya kepala kantor gitu ya,
tapi mereka ini setara kepala seksi sebenarnya. Nah, dia bertanggung jawab kepada kepala KPP Pratama. Jadi setiap KP2KP itu pasti dia menginduk ke salah satu KPP. Nah, jadi KPP ada satu KPP, KP2KP-nya tuh kadang ada yang 2, ada yang 5 gitu, tergantung. Biasanya itu kalau ada lokasi yang mungkin potensinya itu cukup besar gitu teman-teman ya, jumlah WP-nya cukup banyak, potensi ekonominya juga ada, tapi agak jauh nih dari KPP induknya gitu. Makanya biasanya dibangun di situ ada KP2KP. Nah, ini bagian organisasinya ya. Jadi karena memang kepala kantor ini kan setingkat eselon 4 ya teman-teman, kepala seksi, setingkat kepala seksi. Jadi bawahnya ya langsung pelaksana aja gitu. Jadi langsung pelaksana. Biasanya ini cuman, saya nggak tahu di lapangan ya, terakhir waktu saya di DJP itu, setahu saya kayak 2 orang, 3 orang, bahkan ada yang cuma 1 orang. Jadi kantornya itu isinya cuma 1 kepala kantor, kepala KP2KP, 1 pelaksana, udah gitu. Nah, biasanya di KP2KP ini ada tambahan kayak honorer gitu-gitu. Satpam yang buat jaga kantornya ya. Jadi ini memang kantor beneran kayak kantor memang ada bangunannya ya teman-teman ya. Jadi bukan cuman kayak meskipun di beberapa KP2KP itu ada yang kayak sewa ruko doang gitu. Saya pernah lihat itu fotonya ya, tapi belum pernah datang langsung. Jadi ada KP2KP mana, jadi dia sewa ruko. Jadi bagian bawahnya itu, jadi kayak semacam apa ya, kayak bank-bank yang ada di tengah pasar gitu ya teman-teman. Jadi ruko gitu bagian bawahnya TPT, mungkin bagian atasnya ya ruang kepala KP2KP-nya sama pelaksananya gitu, udah gitu doang ininya, gedungnya. Tapi tetap ada gedungnya teman-teman, tetap ada tempatnya. Nah, dan mereka pun fungsinya juga tugas dan fungsinya mereka sama pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, ada informasi perpajakan, ya, penggalian potensi, edukasi dan konsultasi. Jadi mereka nyuluh juga, pelayanan juga. Jadi mereka nerima SPT. Kalau ada WP mau daftar, bisa daftar di KP2KP. Intinya hampir semua, teman-teman. Cuma nanti tetap si WP ini tidak terdaftar di KP2KP, tapi terdaftar di KPP induk gitu. Nah, jadi KP2KP ini cuma kayak apa ya, semacam TPT versi jauh gitu lah istilahnya gitu ya teman-teman. Jadi mereka menerima SPT, menerima dokumen-dokumen yang lainnya, tapi tetap nanti dibawa ke KPP. Setahu saya gitu ya. Setahu saya gitu. Dan mendukung pelaksanaan tugas KPP gitu. Jadi khusus untuk WP-WP di wilayah KP2KP itu sebenarnya fungsinya sama dengan KPP, cuman dia harus berkoordinasi, harus lapor lagi ke KPP. Jadi misalnya ada WP daftar di sana di KP2KP mana misalnya gitu ya. Nah itu nanti si KP2KP ini akan untuk input input datanya itu dia harus ke KPP gitu. Beberapa KP2KP mereka nggak punya isi DJP di kantornya gitu ya. Tapi walau alam, mudah-mudahan sekarang udah nggak gitu lagi ya. Nah tapi memang kadang ada KP2KP itu yang pelosok banget gitu. Nggak ada sinyal. Walau alamnya. Tapi hari gini saya yakin ada lah. Nah ini fungsinya. Nah, jadi sama sebenarnya ya, ada penggalian potensi, ada edukasi, ada penyuluhan, ada pelayanan. Nah, cuman nggak ada pemeriksaan. Kalau pemeriksaan pasti KPP. Nah ini petugas petugas KP2KP itu ya ini teman-teman. Ya yang tadi itu ya, sesuai fungsi KP2KP tadi. Nah, terakhir jabatan fungsional kalau di KPP itu ada pemeriksa sama penilai PBB, sama sekarang tambahan fungsional penyuluh pajak gitu ya. Oke. Selesai yang ini vertikal, sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu UPT. UPT atau unit pelaksana teknis ini di DJP tadinya ada 4 teman-teman, satunya lagi KPDE. Nah, masih ingat KPDE? KPDE, Kantor Pengolahan Data Eksternal. Nah, tapi ini kemudian sudah masuk ke direktorat apa? Ada yang ingat? Pertemuan kemarin, KPDE melebur ke mana dia?
Ke kantor pusat direktorat apa? Ada yang masih ingat nggak? Direktorat Data dan Informasi Perpajakan ya, DIP, ini direktorat baru nih. Ya. Nah, jadi KPDE tadinya UPT itu ada 4, nah, tapi yang satunya sudah lebur ke DIP ini. Waduh, ini kok partisipan malah berkurang. Jadi kalau udah 31 lagi, diingetin ya teman-teman ya. Saya belum rekam nih. Nah, kita ke yang pertama dulu, yaitu KLIP ya, Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP. Dulu namanya Kering Pajak. Sekarang juga namanya masih Kering Pajak sih. Cuman dulu tidak, bentuknya itu bukan kantor gitu teman-teman. Nah, KLIP DJP berlokasi di Jakarta. Dia ada di kantor pusat DJP, jadi gedung sendiri teman-teman, di KP DJP itu dia gedung sendiri. Wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk KLIP ini dia melayani telepon dari seluruh Indonesia. Tadinya Kering Pajak ini ada di bawah P2 Humas teman-teman, di bawah seksi apa ya? Seksi pelayanan pengaduan kalau saya nggak salah, di Direktorat Pelayanan Subdirektorat Pelayanan Perpajakan, Direktorat P2 Humas. Nah, jadi Kering Pajak ini berdiri tahun 2007 sebenarnya, tapi baru mulai operasional tahun 2008. Nah, saya sempat 2 tahun di sini teman-teman, dari 2008 sampai 2010 ini di Kering Pajak ini. Jadi yang milih angka ini 500-200 itu dulu saya sama teman-teman ini. Agen-agen pertama di Kering Pajak ya. Yang bikin logo ini juga nih saya sama teman-teman. Nah, karena semakin berkembangnya dan semakin semakin banyaknya telepon masuk, jadi sehari itu bisa ribuan teman-teman. Nah, terutama kalau udah SPT tahunan ya. Jadi Februari, Maret, April itu luar biasa telepon yang datang, yang masuk ke Kering Pajak ini. Sehingga organisasinya juga menjadi semakin besar. Dulu waktu awal-awal itu saya cuman belasan waktu itu, saya masih ingat banget gitu ya. Itu masih terima telepon dari orang iseng gak jelas gitu ya. Nah, itu masih karena awal-awal baru berdiri Kering Pajaknya. Nah, kemudian seiring waktu nambah karena yang masuk banyak. Jadi kan di KLIP itu dia punya aplikasi khusus ya teman-teman untuk penerimaan telepon. Jadi penerima telepon itu nggak angkat gagang telepon gitu ya. Nggak angkat gagang tapi klik-klik aja di komputer. Terima telepon, klik gitu. Nah, nanti tuh telepon klik lagi. Jadi semuanya itu udah otomasi ya via aplikasi. Aplikasi yang digunakan di Klik Pajak. Nah, jadi di situ kan kita bisa ketahui di aplikasi itu berapa telepon masuk dalam satu hari gitu ya, teman-teman ya. Nah, sehingga semakin kesini, semakin diperbesar Kering Pajaknya. Total sekarang itu ada mungkin 300-an kali ada ya, 200-an total pegawai yang tergabung di KLIP ini. Makanya kalau ratusan itu nggak mungkin di bawah seksi aja kan ya teman-teman. Kan tadinya di bawah seksi ini kan ya, di bawah seksi. Nah, masa satu seksi bisa sampai ratusan gitu. Akhirnya dia diangkat levelnya menjadi UPT. UPT yang dikepalai oleh kepala kantor ini, tingkat eselon 3A. Nah, ini dia ya. Jadi Bu Heni, dulu saya ingat Bu Heni itu dulu kasih di P2 Humas, kemudian dia diangkat menjadi kepala KLIP pertama. Sekarang udah bukan Bu Heni lagi kalau nggak salah, udah. Nah, ini ya, jadi mereka tugasnya itu ya memberikan informasi sama pengaduan lah. Ini dua ini yang tugas utamanya. Nah, sama ada satu lagi himbauan. Jadi tidak hanya inbound gitu, tapi juga outbound. Outbound itu nelpon keluar. Jadi salah satu tugas Kering Pajak juga selain menerima telepon yang masuk, dia juga nelpon keluar. Misalnya kayak mengingatkan supaya lapor SPT gitu-gitu. Nah, itu juga salah satunya. Tapi biasanya ini sih nggak selalu ya. Tugas utamanya sih tetap yang melayani telepon masuk ke nomor ini ya, 1-500-200 ini.
Nah, sama mungkin ada tambahan teman-teman, setahu saya sekarang itu mereka juga mengelola medsos ya teman-teman ya. Jadi kan ada Twitter, ada mungkin Facebook sama Instagram, kalau saya nggak salah, Kering Pajak ini juga mengelola itu. Kalau yang punya DJP dikelola P2 Humas, nah tapi Kering Pajak ini juga dia punya sendiri. Nah, ini fungsinya ya. Nah, ini seksinya, jadi di klip itu ada satu TU dan KI, kemudian ada seksi operasionalnya itu ada 2, kemudian seksi penjaminan kualitas layanan sama kelompok jabatan fungsional. Nah, ini untuk yang operasional teman-teman, yang layanan sehari-hari, layanan tadi yang nerima telepon. Ada agent di situ, jadi namanya bukan pelaksana tapi agent ya. Cuman tetap sih di itunya pelaksana. Cuman julukannya agent gitu. Di atasnya agent ada tim leader, di atasnya tim leader ada supervisor. Supervisor itu setelah eselon 4, kemudian di atas supervisor manajer eselon 3. Nah, itu kepala klub itu dia manajer sebenarnya. Posisinya di call center itu ya. Nah, tugasnya ya, informasi umum ini ya tentang apa aja, tentang perpajakan, termasuk tentang organisasi DJP juga, gitu teman-teman. Jadi mau nanya PPh, PPN, apa aja pokoknya ke Kering Pajak ini bisa. Sama nanya tentang organisasi. Nah, kemudian yang kedua pengaduan teman-teman. Jadi pengaduan via telepon itu ditindaklanjuti oleh klip ini. Baik itu terkait mungkin layanan yang ada di KPP, nanti WP-nya ngadu ke Kering Pajak. Ini KPP kebayaran lama nggak bener nih, gitu. Misalkan, masa udah jam 2 masih tutup TPT-nya, misalnya. Padahal kan harusnya pelayanan di KPP itu tidak tutup ya teman-teman. Paling mungkin tutup beberapa loket, tapi nggak tutup semuanya gitu. Dari 5 loket tutup 3 gitu, yang masih jaga 2 gitu ya. Jadi meskipun waktu istirahat itu setahu saya tetap buka. Bukan setahu saya, di aturan pelayanannya itu harusnya tetap buka meskipun lebih sedikit ya dibanding waktu-waktu tidak istirahat gitu. Nah, tapi ada tuh KPP-KPP di lapangan ya, terutama di daerah-daerah kecil, itu kadang jam 2, udah jam 2 siang, itu TPT-nya masih belum buka juga. Nah, nanti WP ngadu tuh ke Kering Pajak. Nanti dari Kering Pajak yang akan menindaklanjuti, melakukan konfirmasi ke KPP yang bersangkutan. Ibu, bener nggak nih? Gitu. Nanti KPP kasih pelayanannya tuh yang bakalan ditelepon. Ibu, kami baru saja menerima pengaduan dari wajib pajak KPP ini, gitu. Menginformasikan bahwa ini. Apakah betul Ibu TPT-nya belum buka? Padahal udah jam 2 gitu. Selain layanan juga bisa juga kayak fasilitas sarana prasarana ya teman-teman, kayak ini kursinya udah pada sobek misalnya gitu ya, atau WC-nya bau gitu misalnya, airnya nyala misalnya gitu, atau misalnya nggak ada mesin antrian, nggak ada apa. Nah, jadi semua itu bisa dilaporkan oleh WP ya teman-teman. Termasuk pelanggaran kode etik juga WP juga bisa melapor ya. Saya diperas sama sama petugas pajak, saya dimintain duit, saya dikata-katain, saya dimarah-marahin. Nah, itu semuanya WP itu bisa ngadu ya teman-teman. Salah satunya melalui Kering Pajak ini. Nah, kemudian ada seksi penjaminan kualitas pelayanan. Ini tugasnya adalah mereka menilai. Jadi ada namanya tim quality assurance. Kerjanya tuh tiap hari adalah ngedengerin rekaman dari agen-agen yang bertugas untuk menilai sudah ramah enggak gitu ya. Jadi kan ada standar ya teman-teman, untuk menerima telepon itu ada standarnya. Ada apa namanya tuh kalimat sapaannya tuh terstandar banget gitu. Terus cara menjawab telepon itu juga standar. Minimal menyebutkan nama si penelponnya itu minimal 3 kali. Kalau kali kurang dari 3 berarti nilainya berkurang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Cara jawabnya benar apa enggak itu juga dinilai. Nah, dan semuanya itu nanti akan masuk ke kinerja gitu ya. Jadi penilaian kinerja itu salah satunya adalah ini. Jadi penilaian bagaimana agen-agen di call center itu memberikan layanan dalam menjawab telepon, sabar apa enggak. Jangan-jangan ini si agennya juga ikut marahin WP, itu nggak boleh gitu ya. Nah, misalnya kayak nutup telepon duluan itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi harus WP-nya nutup telepon dulu baru agent turun telepon. Nah, hal seperti itulah yang diawasi kualitas pelayanannya oleh seksi. Nah, itu yang klip ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu PPDDP, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Nah, PPDDP ini jadi dia itu hanya mengolah data dan dokumen, teman-teman.
Jadi tugasnya itu doang. Jadi nggak ada WP-nya. Nah, tugas dia tuh hanya mengumpulkan semua, bukan mengumpulkan. Jadi WP sekarang kan masih ada ya teman-teman ya. WP yang lapor SPT-nya tuh masih kertas, belum pakai e-filing atau e-SPT, masih ada. Ya kita tahu Indonesia ini luas sekali ya. Jangankan sinyal listrik aja kadang ada yang belum masuk gitu ya ke daerah-daerah. Nah untuk mereka-mereka ini ya nggak bisa kita paksa pakai e-filing ya teman-teman, cuma bisa dihimbau doang. Akhirnya mereka masih pakai SPT kertas gitu nyampeinnya. Nah semua KPP dan KP2KP yang menerima SPT kertas itu semua akan mengirimkan SPT kertas itu di packing dengan rapi, pakai plastik, pokoknya jangan sampai basah, itu ke PPDDP ini. Untuk yang KPP-KPP atau unit vertikal yang ada di wilayah Jawa, Madura, dan Kalimantan. Ya, Madura dan Kalimantan. Jadi Jawa, Madura, Kalimantan itu kirimnya ke PPDDP yang ada di Jakarta. PPDDP ini posisi kantornya itu ada di Kemanggisan, Jakarta Barat. Di depannya Pusdiklat Pajak. Nah itu gedungnya tuh saya pernah ke sana, itu gedungnya tuh kayak fortress gitu teman-teman. Jadi masuknya itu karena kan data semua ya, data WP semua itu luar biasa rahasia. Jadi kita memang jaga, nggak boleh tuh sembarangan orang masuk ke dalam gedung. Ke lobbynya doang boleh, nunggu boleh. Tapi untuk masuk ke dalam itu harus pakai akses card. Itu dukung apa? Satpamnya juga galak-galak itu mana bu? Gitu ya. Nah jadi harus ditemenin tuh kalau mau masuk sana. Jadi apa namanya ininya tuh berlapis gitu. Jadi mirip kayak kalau kita mau masuk apa ya, pokoknya luar biasa lah penjagaannya ketat sekali di PPDDP ini. Gedungnya itu berapa lantai? Kayaknya 5 atau 6 lantai gitu. Nah mereka semua kerjanya adalah, oh ya, ini dia bertanggung jawab langsung ke Direktur Jenderal Pajak ya teman-teman. Jadi dia setara eselon 2, meskipun bukan 2A tapi 2B. Tapi eselon 2 ini, Kepala KPPDDP ini. Nah, dia teknisnya, oh ya tadi saya lupa ya, di klip itu teknis fungsionalnya itu di bawah Direktorat P2 Humas ya teman-teman. Nah, kalau PPDDP ini di bawah Direktorat DIP, Data dan Informasi Perpajakan. Gitu. Jadi teknis fungsionalnya bukan pertanggungjawabannya ya. Jadi hanya teknis fungsional itu di bawah Direktorat DIP. Kalau klip tadi Direktorat P2 Humas, cuman bertanggung jawab, dia dibawa dan bertanggung jawab langsung ke Direktur Jenderal Pajak. Nah ini tugasnya tuh intinya jangan nyekan teman-teman. Jadi semua KPPS, semua SPT kertas itu di-scan, terus direkam. Nah dua ini intinya. Ini kerjaannya di sana. Jadi setelah SPT kertas itu diterima, terus di-scan sama dia semuanya, masuk datanya, data soft copy-nya itu ke dalam sistem, sehingga sistem bisa baca ini angkanya berapa, namanya siapa, gitu. Nah, bayangin ya tulisan WP yang sedemikian beragamnya itu nanti akan diidentifikasi oleh sistem komputer sehingga bisa dibaca nih angkanya berapa gitu. Kalau pakai e-filing kan enak ya teman-teman, udah langsung elektronik gitu ya, sistem datanya tuh langsung masuk gitu. Nah, kalau tulisannya cakar ayam gimana Bu? Ya kayaknya sih kalau saya nggak salah itu mungkin ditulis ulang ya, saya nggak tahu juga. Yang penting itu harus kebaca gitu, mungkin diinput ulang satu-satu oleh petugas yang ada di sana. Sampai semua data itu, SPT-SPT kertas itu semua harus bisa masuk semua datanya ke SIDJP, ke sistemnya DJP semuanya. Sehingga bisa diketahui apa ya, jadi intinya semua data tuh supaya bisa masuk ke sistem gitu. Nah, dulu kan nggak bisa ya, kalau SPT kertas itu kan nggak, harus diinput manual, jadi diperiksa sesuatu, omsetnya berapa, ya kan, pajak terutangnya berapa, ada angsuran 25-nya enggak, gitu ya. Jadi setiap lembar SPT itu semua harus diinput ke dalam sistem. Nah, dulu memang banyak sekali, ya masih banyak sekali, tapi semakin dari tahun ke tahun, itu udah tinggal separuhnya, separuh dari yang tahun kemarin, separuh dari yang tahun kemarin, gitu. Jadi semakin kesini udah semakin sedikit pengolahan SPT kertas. Mungkin nanti suatu saat ketika SPT kertas ini sudah semakin berkurang ya teman-teman ya, karena kan semua sudah shifting ke elektronik ya, baik di SPT maupun e-filing. Nah mungkin nanti si PPDDP ini bakalan dibubarin gitu ya teman-teman ya. Jadi memang fungsinya itu men-scan sama merekam.
Kalau yang nggak bisa di-scan, nggak kebaca lewat scanner gitu, ini tulisannya apa, ya dia rekam manual. Nah, ini dia bagian organisasi untuk PPDDP. Jadi ada ini bagian umum, ini eselon 3 ya teman-teman, ini eselon 4-nya. Nah, terus ada kepala bidang penerimaan dan penyimpanan, terus scan dan perekaman data. Nah, jadi diterima, penerimaannya maksudnya terima dokumen kertas tadi ya, terus dikirim ke sini untuk di-scan dan direkam. Nah, kalau nggak bisa dibaca berarti direkam input manual gitu. Nah, terus dibalikin ke sini lagi untuk disimpan. Jadi arsip kertas itu supaya bisa tahan sampai 10 tahun kalau nggak salah saya ya, arsip itu arsip harus disimpan itu minimal 5 tahun atau 10 tahun ya. Saya lupa juga. Nah, itu di PPDDP ya. Nah, ini tugas dan fungsinya. Oh, enggak. Langsung. Nah, ada PPDDP, ini ada KPDDP. Nah, sebenarnya tugasnya sama aja teman-teman. Cuman bedanya kalau PPDDP tadi eselon 2, kalau KPDDP ini eselon 3. Nah, jadi dia cuma ada 2 kantornya di seluruh Indonesia. Dia sama di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, cuman dia dikepalai oleh eselon 3, teman-teman. Bukan eselon 2. Kalau tadi PPDDP eselon 2 ya. Nah, untuk KPDDP ini sama sih kalau tugasnya ini sama, menerima, memindai, merekam, backup, transfer data, penyimpanan dokumen. Ini sebenarnya hampir sama dengan PPDDP tadi. Nah, ini fungsinya. Nah, ini seksi-seksinya ya, pengumpulan dan verifikasi, pemindahan dokumen, pemeliharaan pelayanan kelompok jabatan fungsional. Nah, ini dia lokasinya. Jadi di Indonesia cuma ada 2 KPDDP, satu di Makassar, satu di Jambi. Nah, tadi kalau PPDDP kan wilayah Jawa, Kalimantan, sama Madura ya, kalau saya nggak salah. Nah, untuk Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku ke Makassar, dia kirim dokumennya. Untuk yang Sumatera, kirimnya ke Jambi ini, KPDDP Jambi. Nah, ini khusus yang kertas. Kalau yang filing kan ya nggak perlu lagi ya. Oke, udah selesai. Masih ada lebih kurang setengah jam lagi. Nah, selesai kita alhamdulillah pembahasan mengenai JJP ya, teman-teman, baik kantor pusat maupun unit vertikal sampai UPT-nya juga. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak harus tentang DJP atau Kemenkeu ya. Alhamdulillah sudah selesai kita semua Kemenkeu. Besok itu kalau nggak salah saya Pemda dan kementerian lain. Tapi sekilas aja sih gitu, nggak terlalu detail setahu saya. Itu untuk pekan depan. Silakan kalau ada yang mau ditanya tentang apa aja boleh ya teman-teman. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Pratiwi. Kan tadi dijelaskan kalau WP di KPP Madya itu WP yang besar yang terpilih di provinsi itu gitu ya, Bu? Nah, saya penasaran, Bu, kan beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah itu ada KPP Pratama yang berubah menjadi KPP Madya, ada beberapa. Nah, jika seperti itu tuh WP yang awalnya di KPP Pratama itu semuanya pindah ke Madya, atau yang ke Madya itu hanya WP-WP yang terpilih yang besar, terus yang kecil-kecil di KPP itu tuh dipindah ke KPP Pratama lain, Bu? Terima kasih. Ya, makasih Mbak Tiwi. Yang kedua, Mbak, jadi WP yang udah selektif itu dipilih, yang terbesar di Kanwil itu yang ditempatkan di KPP Madya. Nanti misalnya Madya itu tadinya Pratama terus naik level menjadi Madya, yang WP yang tadinya terdaftar di KPP Pratama itu tapi dia nggak masuk ke top berapa, top 3.000 gitu misalnya, setahu saya itu angkanya kisarannya itu ada yang 2.000, ada yang 3.000-an WP terbesar di Kanwil tersebut. Nah, kalau WP terbesar ini dia tidak memandang lokasi, apakah dia di kota itu atau tidak. Artinya sepanjang dia berada di provinsi tersebut, misalnya kayak apa ya, kalau ngasih contoh Kanwil Jawa Tengah 1 misalnya gitu ya. Nah, Jawa Tengah 1
itu kan di Semarang kalau saya nggak salah. Nah, meskipun WP-nya ini lokasinya mungkin di Demak, mungkin di mana lagi gitu ya, tapi karena dia masuk ke 2000 besar misalnya gitu, maka dia terdaftar di KPP Madya yang ada di Semarang. Gitu. Jadi bisa jadi ada WP di KPP Pratama, tadinya terdaftar di KPP Pratama masuk ke Madya, dan begitu juga sebaliknya. Yang tadinya terdaftar di KPP Madya Semarang misalnya gitu, tapi ternyata dia tidak masuk top 2000 misalnya gitu ya, tidak masuk ke yang terbesar 2000 terbesar, ya udah berarti dia dipindahkan ke KPP Pratama yang lain gitu. Tidak lagi masuk ke dalam KPP Madya itu. Gitu, Mbak. Dan WP Madya ini setahu saya juga dinamis. Jadi kayaknya setiap tahun ya, atau mungkin intinya secara berkala nanti akan ada yang keluar masuk gitu intinya. Jadi bisa jadi dia masuk tahun ini masuk 2000 besar gitu ya. Terus mungkin usahanya mungkin menurun atau ada yang bangkrut gitu mungkin ya. Nah, bisa jadi tahun depan dia nggak masuk ke Madya lagi, balik ke KPP Pratama lagi. Nanti ada yang beberapa di KPP Pratama yang mungkin omsetnya tiba-tiba melonjak gitu misalnya ya, mereka terus tahun depannya dimasukkan ke Madya gitu. Nah, seperti itu. Biasanya itu yang menentukan Kanwil ya. Kan tadi fungsi Kanwil salah satunya adalah menetapkan tadi ya WP-WP mana yang masuk ke Madya, mana yang enggak gitu. Nah, saya nggak tahu apakah rutin setahun sekali atau mungkin berkala ya. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun sekali dievaluasi WP-WP-nya kalau misalnya ada yang bisa pindah ke Pratama atau dari Pratama pindah ke Madya. Seperti itu. Sama LTO juga seperti itu. Jadi belum tentu jadi WP dia pindah-pindah kantor itu sekarang itu udah biasa mungkin gitu ya. Tadinya terdaftar di mana, kadang si WP-nya juga nggak tahu dia. Tahu-tahu udah pindah KPP gitu. Gitu Mbak Tiwi. Silakan ada lagi kalau misalnya mau ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Iya, Mbak Rizky. Mungkin nggak sih, Bu, KP2KP itu berubah jadi KPP? Soalnya tuh, kalau di wilayah saya kan, kabupaten saya maksudnya KP2KP ya, Bu. Jadi KPP-nya di kabupaten sebelah. Nah, saya tuh melihatnya pengawasannya dari KPP ke yang wilayah ke kabupaten saya tuh kayak kurang maksimal gitu, Bu. Nah, kira-kira tuh apakah bisa ya, Bu, KP2KP itu update atau paling nggak seksi pengawasan tuh ada gitu, Bu, di KP2KP? Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, Mbak Rizky, sangat mungkin sekali ya. Jadi biasanya DJP itu dia akan melihat selain jumlah WP, makanya fungsi ekstensifikasi itu di KPP dan KP2KP itu harus jalan. Karena kan petugas di KPP yang nanti akan melihat misalnya nih, ada subjek pajak, dia sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tapi belum terdaftar jadi WP kan gitu ya. Karena tidak semua subjek pajak menjadi wajib pajak kan gitu. Nah, ekstensifikasi itu tugasnya merubah yang tadinya subjek pajak menjadi wajib pajak gitu. Sehingga mereka terdaftar. Nah, itu fungsinya extend. Makanya di KPP Pratama, di KP2KP, ekstensifikasi itu kerja banget gitu, teman-teman ya. Jangan sampai mobilnya udah mewah gitu ya, ada 8 biji pula ya kan, rumahnya besar, NPWP nggak punya. Kan itu banyak ya di daerah-daerah ya, teman-teman ya. Nah, hal seperti itu tuh yang harus menjadi perhatian dari KPP dan KP2KP. Jadi KP2KP menjadi KPP itu sangat mungkin sekali. Contoh di kampung saya di Payakumbuh ya, di Sumatera Barat sana. Tadinya tuh KP2KP tuh Payakumbuh. Terus tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Dia naik level jadi KPP sekarang, jadi KPP. Nah, terus ada wilayah yang lebih pelosok lagi, nah itu dibikin KP2KP di sana gitu. Jadi agak jauh. Nah, jadi sebenarnya sangat mungkin Mbak Rizky, jadi dia biasanya akan melihat ke potensi ekonomi sih, lebih ke potensi ekonomi. Karena kalau WP-nya jumlahnya mungkin cuma segitu doang, tapi ekonominya bertumbuh gitu ya. Kayak pasarnya semakin besar, yang buka toko semakin banyak gitu ya. Pergerakan orang juga semakin banyak gitu. PAD, nah kalau di Pemda itu kan ada istilah PAD ya, pendapatan asli daerah.
Nah, lihat aja PAD-nya naik nggak gitu, atau berapa sih PAD kabupaten atau kota media tersebut. Kalau tinggi ya bisa jadi itu kan salah satu potensi yang ada di sana yang bisa digali ya oleh secara perpajakan. Jadi sangat mungkin Mbak Rizky KP2KP menjadi KPP. Tapi mungkin jadi lebih ke ekonominya ya. Jadi bukan jumlah populasi, menurut saya lebih ke ekonomi. Jadi yang dilihat itu aktivitas ekonominya, bukan geografis. Jadi ada yang teman-teman mungkin lihat kalau kayak di Sulawesi itu ya, atau di Sumatera. Sumatera itu Sumbar Jambi kan satu kanwil, jadi 2 provinsi kanwilnya cuma 1. Nah, kalau kayak di Sulut Tenggo Malut, Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Maluku Utara ada 4 provinsi, kanwilnya cuma 1. Karena memang aktivitas ekonomi di sana mungkin tidak apa ya, mungkin sepi gitu. Jadi cukup 1 kanwil aja untuk 4 provinsi gitu. Nah, sedangkan kayak di Jabar tuh ada 3 kanwil. Jateng tuh ada 2, Jatim itu ada 3 juga kalau saya nggak salah. Gitu. Jakarta malah 1 kota madya 1 kanwilnya, jadi bukan provinsi gitu ya. Jadi memang dasarnya itu bukan geografis. Jadi meskipun geografisnya luas, tapi potensi ekonominya kecil ya nggak ada KPP juga di situ gitu. Setahu saya gitu, Mbak Rizky. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Mbak. Yang lain silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Mas Juan. Mau terkait yang kering pajak itu, Bu. Ini kan klipnya kan dia kantornya hanya ada di Jakarta ya, Bu. Iya, Nah, betul. salah satu tugasnya itu memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, pemberian informasinya ini dia pemberian secara langsung atau harus melalui perantara lagi ya, Bu? Jadi kayak dari klip ke Kanwil, terus ke KPP, baru diteruskan ke masyarakat atau bisa langsung dari klip ke masyarakat? Iya, Mas Juan. Jadi kayaknya tergantung pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya kan kadang ada juga WP itu dia nanyanya itu kasus gitu. Yang mana kasusnya itu memerlukan judgement dari mungkin AR, mungkin pemeriksa gitu-gitu ya. Karena kan kita tidak bisa membatasi pertanyaan apa yang ditanyakan oleh WP. Nah, memang ada beberapa saya juga ngalamin dulu itu tidak bisa langsung dijawab oleh agen kering pajak. Kalau pertanyaannya masih, Ibu kalau sewa tanah bangunan itu kena pajak apa ya? Nah, itu kan kita bisa langsung jawab gitu ya. Atau misalnya kayak undang-undang yang baru nih katanya dividen nggak kena pajak lagi ya Bu gitu. Oh iya betul. Nah itu kan bisa langsung dijawab gitu ya. Tapi ada juga yang beberapa WP itu dia nanyanya WP atau masyarakat mereka menanyakan kasusnya itu udah sangat spesifik gitu. Nah makanya biasanya agen itu dia harus jeli juga ini nanyanya umum gitu ya atau nanyanya udah sangat spesifik. Kalau sangat spesifik misalnya nih Ibu saya lagi diperiksa misalnya gitu. Nah itu harus hati-hati tuh jawabnya karena ini kadang karena kita kan terima cuma dari satu sisi ya, dari satu sisi cuma dari WP doang. Nah kita belum tahu dari sisi yang pemeriksanya kah atau AR-nya gitu ya. Makanya tadi biasanya kalau untuk kasus itu biasanya akan ada proses tambahan, proses konfirmasi, proses mungkin penelitian ke KPP lagi gitu. Jadi bukan berarti dia tidak bisa langsung Mas Juan. Jadi sebenarnya defaultnya tuh langsung. Jadi WP nanya apa kita langsung jawab, tidak harus dilempar lagi gitu. Kecuali untuk pertanyaan-pertanyaan yang ternyata misalnya si WP ini lagi diperiksa, terus saya sama pemeriksanya dikenain pajak atas ini gitu. Nah, cuman kan kita nggak tahu sebenarnya detail transaksinya itu seperti apa sehingga pemeriksa atau AR mungkin memberikan memberitahukan kepada si WP-nya itu, Bapak nih kena pajak sekian gitu. Nah, terus si WP-nya ini nggak puas gitu kan, keberatan gitu ya. Terus nanya ke kering pajak jawabannya ternyata beda, misalnya gitu ya. Nah, itu kan bisa berantem tuh sesama DJP kan. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, makanya kering pajak biasanya dia akan hati-hati sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlalu kasuistis gitu. Tapi kalau pertanyaan umum kayak, ini kena pajak berapa, di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru apa aja perubahannya, misalnya gitu. Atau pertanyaan-pertanyaan umum lah, kurs pajak, apalagi ya,
Mandu SPT juga bisa ya di Kering Pajak. Saya pernah itu hampir 1 jam. Jadi mandu, dia ngisi SPT kertas, kita pandu lewat telepon. Iya Bapak, yang paling atas itu diisi identitas Bapak ya, nomor NPWP-nya. Ya. Ini yang di mana Bu? Yang di nomor itu Bapak. Aduh, itu capek banget ya. Memandu via telepon gitu. Ini nggak ada Bu kolomnya. Ada Pak yang di sebelah situ, yang di pojok kiri bawah. Aduh, ribet ya. Nah, itu juga bisa. Jadi gitu mungkin lebih kurangnya Mas Juan. Ya Bu, satu Bu, itu klip itu dia menyatu padukan apa? Maksudnya menyamakan ini juga nggak? Bagaimana ya? Memberikan kesatuan informasi ke AR juga nggak Bu? Soalnya pernah kejadian yang terkait dengan ini materai 10.000 kebetulan ada kasus di di Madya daerah saya. Itu kan materi 10.000 kan seharusnya ada capnya, jadi kalau misalkan udah terlanjur ditempel materi 3.000, dia dicap lagi materi 7.000. Nah, ini ada kasus Bang, dia itu nyuruh nasabahnya nempelin lagi materi 6.000, jadi cuma 9.000. Nah, setelah dikonfirmasi, otomatis KPP Madya kami menolak. Tapi ternyata si Bang ini dapat informasi di KPP daerah Kalimantan. Nah, di sana ternyata menggunakan cara seperti itu, Bu. Jadi apakah klip ini bisa memberikan informasi secara langsung ke kantornya, Bu? Bilang, ini seharusnya seperti ini. Gitu, Bu. Oh, maksudnya klip Konfirmasi, memberikan konfirmasi. Memberitahukan ya? Mengkonfirmasi ke KPP-nya? Memberitahukan, Bu, maksudnya. Memberitahukan bahwa, iya. Oh, maksudnya KPP kamu salah gitu ya? Iya Bu, kayak gitu bisa nggak Bu? Tidak ini sih Mas, kalau ngasih tahu tuh setahu saya enggak ya, karena gini, pada prinsipnya klip sama KPP itu kan kita sama-sama DJP gitu, internal gitu ya. Jangan sampai kita berantem di dalam gitu. Kecuali si WP-nya itu pengaduan, nah itu baru Kering Pajak melakukan konfirmasi istilahnya. Tapi kalau bentuknya hanya bertanya, jadi pertanyaan itu kan masuknya ke informasi ya, Mas ya. Nah, kalau informasi itu ya begitu diberikan informasinya udah selesai tugasnya gitu. Lain hal kalau si WP-nya ini pengaduan gitu. Saya sama KPP ini kok disuruh kan tadi mungkin awalnya dia bertanya terus dikasih tahu sama Kering Pajak harusnya begini Pak nempel materainya gitu kan. Tapi sama KPP saya kok disuruh gini Mbak gitu ya kan. Nah, terus si WP-nya ngadu gitu, nantinya melaporkan si KPP ini karena tidak sesuai ketentuan, nah baru klip akan ada proses tindak lanjutnya, jadi kayak konfirmasi karena pengaduan. Tapi kalau sekedar nanya, misalnya tadi si WP-nya hanya bertanya aja, itu selesai sampai ketika sudah dijawab, udah selesai tugasnya. Kecuali si WP-nya ingin ditindaklanjuti gitu istilahnya ya. Nah, setahu saya sih nanti si agen akan nanya ke si penelpon ya, Bapak ini mau ditindaklanjuti, diteruskan menjadi pengaduan atau gimana Pak? Nah bisa gitu. Karena kalau di istilahnya dinaikin levelnya menjadi pengaduan, nah nanti harus tindak lanjut tuh sampai selesai. Jadi yang namanya pengaduan itu dia ada tiket gitu ya, tiket sampai si tiket ini akan terus muncul nyala gitu ya di sistem informasinya Kering Pajak itu akan muncul nyala terus tuh merah-merah kalau belum selesai kasusnya gitu. Jadi kalau pengaduan itu dia harus kalau yang informasi kan tutup telepon selesai kerjaan kan. Nah, kalau pengaduannya enggak. Dia sampai selesai sampai si WP bilang oke, si KPP bilang oke, selesai deal salaman gitu istilahnya ya. Nah, itu baru selesai kasusnya. Itu kira-kira Mas Juan. Tapi iya Bu, iya Bu. Ya, cuman biasanya sih kalau misalnya kenal gitu ya, biasanya tuh ya ngasih tahu biasa aja sih biasanya gitu. Kalau misalnya, karena gini Mas Juan, kadang tidak hanya tadi bea materai ya, kadang kayak perlakuan perpajakan lah. Kalian juga pasti sering nemu ya ketika belajar PPH, PPN atau KUP, dosen satu bilangnya begini, dosen lain bilang begitu gitu ya. Dosen semester kemarin bilangnya ini nggak boleh Bu. Terus buat ibu boleh gitu ya. Dosen yang lalu cara ngitungnya beda sama ibu gitu ya. Nah itu jangankan di kampus ya
di DJP juga sering seperti itu. Jadi WP itu kadang dia suka lapor ke Kering Pajak, saya kenapa dikenain pajak, padahal teman saya yang terdaftar di KPP sebelah itu nggak kena loh gitu. Kenapa di KPP saya ini beda gitu. Nah, hal seperti itu yang nanti biasanya kalau si WP-nya ini serius gitu ya, pengen ngurus gitu, mungkin karena perlakuan perpajakan yang berbeda itu membuat dia menjadi kurang bayarnya banyak misalnya gitu ya. Nah, biasanya mereka akan ngurus surat penegasan ke kantor pusat biasanya. Itu untuk peraturan-peraturan yang dispute ya, teman-teman. Nah, oh ya, ini udah hampir jam 1, saya belum rekam, saya rekam dulu aja ya, teman-teman. Boleh minta dihidupkan kameranya sebentar? Nah, saya izin screenshot ya, teman-teman ya. Saya rekam sebentar ya. Aku lupa. Oh iya, saya tadi mau nerangin disposisi sama eskalasi ya. Nah, bentar saya habis ini deh ya. Oke, teman-teman, saya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ada, kita bahas ini dulu ya, disposisi dan eskalasi. Nah, disposisi itu adalah ini, jadi dari atasan menugaskan bawahannya, itu namanya disposisi, untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kalau eskalasi itu kebalikannya, bawahan minta tolong ke atasan, itu namanya eskalasi. Nah, misal kayak tadi klip ya, klip kan misalnya menerima pengaduan dari wajib pajak. Nah, klip kita tahu eselon 3 ya teman-teman, eselon 3 tuh kepala klip eselon 3. Nah, kemudian kasusnya ini ada misalnya di Kanwil atau di kantor pusat. Nah, Kanwil itu kan eselon 2, kantor pusat juga eselon 2. Nah, ketika klip ini mau menyurati atau minta tolong ke Kanwil atau ke direktur, maka kita sebut dia sebagai eskalasi gitu, jadi ke atas. Kalau disposisi itu ke bawah. Nah, contoh disposisi itu kalau saya suka nerangin, misal Bu Menteri terima surat gitu ya. Nah, misalnya nih kayak kalau kalian lihat di soal OTK tahun lalu, nah itu salah satu soalnya ada yang seperti itu. Jadi Bu Menteri terima surat dari wajib pajak misalnya gitu ya, misal dari wajib pajak. Kemudian surat itu tentang apa? Misalnya pengaduan tentang apa ya, misalnya pengaduan pelanggaran kode etik pegawai misalnya. Jadi ada petugas pajak yang mungkin melakukan pemerasan gitu atau minta duit ke wajib pajak. Nah, tapi kepada Bu Menteri gitu ya, kepada Menteri Keuangan. Terus dia tulis tuh ya kan pengaduan surat, terus ada bukti-buktinya mungkin gitu ya. Nah, kemudian dari Bu Menteri itu surat masuk ke meja Menteri ya teman-teman. Menteri kan nggak langsung ke Bu Menteri dong, tentu saja ya, pasti ke sekretarisnya terlebih dahulu. Nah, dari sekretaris kemudian surat itu akan diinput ke sistem aplikasi persuratan ya, surat masuk surat keluar. Nanti akan diinput asalnya, nomornya,
kemudian tanggalnya, lalu perihalnya apa, terus isinya mungkin apa, mungkin secara singkat isinya apa, mungkin gitu ya. Terus apakah ada tembusannya, nah itu semua diinput ke dalam sistem persuratan yang ada di Kementerian Keuangan, ya, yang ada di sekretariatnya Bu Menteri. Nah, kemudian akan ditempelin, nah ini saya cerita manual dulu teman-teman ya, akan ditempelin kertas disposisi namanya. Jadi kertas disposisi itu satu lembar, isinya itu adalah tadi informasi surat, jadi seperti tanggal, kemudian asal surat sama perihal. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah para direktur jenderal. Bu Menteri kan menteri di bawah menteri kan eselon 1 ya teman-teman. Jadi mulai dari Sesdijen, kepala badan, kemudian para dirjen, termasuk inspektur jenderal, sama apalagi staf ahli ya, itu yang para eselon 1 kita ya. Staf ahli, staf khusus, terus apalagi dong? Kepala badan, kepala pusat. Nah, kepala pusat ya. Jadi di dalam lembar disposisi itu, selain tadi ada informasi suratnya, nomor, tanggal, perihal gitu ya, minimal 3 itu. Kemudian nanti Bu Menteri akan mencentang gitu kepada siapa dia mau menugaskan, mau menindaklanjuti surat ini. Nah, umpama tadi pengaduan tentang petugas pajak ya, berarti dia ke KPDJP, ke DJP ya, ke Dirjen Pajak, dia centang Dirjen Pajak. Satunya lagi mungkin ke Sesdijen ya teman-teman, Sekretaris Direktorat Jenderal, karena ini pelanggaran kode etik. Jadi kedua orang itu misal ya. Nah nanti suratnya ini, disposisi ini, lembar disposisi itu nanti akan dikirimkan ke dua orang tadi. Karena yang ditugaskan Bu Menteri adalah Dirjen Pajak sama mungkin Sekretaris Jenderal ya, ke Sesjen. Nah, Sesjen nanti mungkin akan ke Biro SDM mungkin diterusin. Nah, DJP ke mana? Mungkin ke bagian kepegawaian. Nah, tapi yang di dalam lembar disposisi itu adalah hanya eselon 1-nya. Tidak sampai ke eselon 2 dan 3-nya ya, teman-teman. Hanya eselon 1-nya aja. Jadi nanti Bu Menteri akan centang DJP dan Sesjen, Sekretaris Jenderal. Kemudian instruksinya apa? Misalnya tindak lanjuti, misalnya gitu. Atau apalagi instruksinya. Kalau misalnya ada kata-kata, bisa juga ditulis oleh Bu Menteri langsung. Nah, kemudian suratnya itu akan masuk ke DJP ya, dikirim ke DJP. Masuk ke meja Pak Dirjen sama, nanti akan diinput di dalam sistem surat menyurat DJP, lalu ditempelin lagi namanya kertas disposisi lagi. Jadi tadi masih ingat suratnya, terus ada disposisi menteri gitu ya teman-teman ya, ada lembar disposisi menteri. Nah, kemudian di Dirjen nanti ditempelin lagi kertas disposisi Dirjen. Nah, di dalam disposisi itu ada sama, tadi ada nomor surat, tanggal surat, dan perihal, lalu daftar eselon 2, mulai dari Sesdijen, kemudian mungkin ada tenaga pengkaji, sama direktur-direktur. Nah, ini akan didisposisi kemana? Itu. Nah, bisa jadi nanti ke bagian, mungkin ke Sekretaris Direktorat Jenderal ya, sama mungkin Kitsda gitu, karena ada pelanggaran kode etik ya, terkait kepatuhan internal mungkin gitu, atau apakah perlu diinvestigasi nggak gitu ya. Nah, jadi ada dua misalnya, Sesdijen sama Direktur Kitsda. Nah, nanti dicentang dua itu. Nah, nanti ke Sesdijen atau ke misalnya ke yang Direktur Kitsda, suratnya nanti akan dikirim lagi tuh. Jadi nanti sama Dirjen akan di copy 2 gitu ya, satu buat Sesdijen, satu buat Direktur Kitsda. Nah, masuk ke meja Direktur Kitsda misalnya. Nanti akan ditempel lagi teman-teman. Disposisi direktur gitu. Nah, jadi tadi udah ada 3 lembar disposisi ya, disposisi menteri, dirjen, sama direktur. Di disposisi direktur nanti akan ada lagi tuh kotak-kotak kecil buat direktur centang-centang. Ini mau ke siapa nih? Mau ke Kasubdit II atau KI gitu ya, investigasi internal atau kepatuhan internal nih, mau ke siapa nih ditugaskan si surat ini untuk menindaklanjuti gitu. Nanti masuk ke meja Kasubdit, tempel lagi tuh lembar disposisi namanya. Nah, sehingga dari lembar disposisi itu bisa ketahuan teman-teman, ini surat pertama kali diterima Bu Menteri tanggal berapa gitu ya. Kemudian instruksinya apa oleh Bu Menteri. Terus diterima Pak Dirjen, instruksi Pak Dirjen apa. Terus diterima Direktur, instruksi Pak Direktur apa, tanggal berapa masuknya. Jadi kalau surat itu lama di mana, itu bisa ketahuan dari situ ya. Lama di Direktur, atau lama di Kasubdit, atau lama di, jangan-jangan lama di seksi kan gitu ya.
Nih, karena yang akan ditanyakan kan nanti pelaksananya ya. Ini pelaksana siapa yang ngerjain di surat ya kan? Kenapa nih udah 3 bulan belum dibalas-balas surat? Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu namanya lembar disposisi, teman-teman. Nah, itulah yang biasanya kan kalau atasan itu dia mendisposisi itu ya sesuai tusi gitu ya, teman-teman ya. Sesuai tugas dan fungsi. Ini tugas dan fungsinya siapa nih gitu. Nah, di soal tahun lalu tuh ada soal yang semacam itu ya. Jadi, Bu Menteri terima surat dari OECD misalnya gitu. Tentang apa? Nah, ini kira-kira siapa yang mau ditugaskan sama Bu Menteri? Nanti Bu Menteri akan centang ngasih disposisi ke dirjen atau kepala badan atau kepala pusat yang terkait gitu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya, teman-teman, terkait disposisi dan eskalasi yang mudah-mudahan bisa dipahami. Setahu saya tidak hanya di Kementerian Keuangan, di tempat yang lain juga sama, kementerian yang lain, di Pemda-Pemda juga sama. Jadi lembar disposisi itu ada di mana-mana. Nah, cuman sekarang kalau di Kementerian Keuangan kan sudah ada sistem aplikasi yang namanya Nadine ya, mungkin teman-teman pernah dengar Nadine, itu sistem aplikasi kepegawaian. Jadi sekarang mungkin surat itu, surat itu udah nggak lagi ditempelin lembar-lembar tadi ya, kan tadi berlembar-lembar itu sampai tebel banget itu kan suratnya ya. Sampai di pelaksana yang nanti membaras surat itu mungkin adalah pelaksana dari seksi apa di Direktorat Pisda kan gitu ya. Itu bayangin kalian ya, jalan birokrasi, itulah yang namanya birokrasi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini birokrasi itu apa sih? Nah itulah dia. Jadi harus dikerjakan oleh orang yang mempunyai tugas dan fungsi itu. Nah intinya gitu, tidak boleh dikerjakan oleh orang lain gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Masih ada pertanyaan kah? Silakan. Masih ada 3 menit. Tentang apa aja juga boleh. Udah nggak ada? Oke, baik kalau sudah nggak ada, kita cukupkan ya teman-teman ya. Selamat mengerjakan esai. Jangan lupa ya, pekan depan dikumpulkan ya sebelum pertemuan ke-13. Esai serbu katanya, mudah-mudahan teman-teman udah hampir selesai semua nih. Jangan lupa dikumpulkan di LMS ya. Baik teman-teman, saya cukupkan untuk materi pertemuan kali ini. Mohon maaf jika tadi selama menjelaskan ada yang mungkin kurang berkenan kata-kata dan perbuatan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya dalam bertanya ya Mbak Mas sekalian. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sampai ketemu pekan depan. Saya undur diri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama teman-teman, sehat-sehat ya. Saya izin end meeting ya teman-teman ya. Terima kasih, Bu.